Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Red Football New. Apa kabar semua? Semoga di bulan penuh berkah, di bulan Ramadan ini, kita semua dikasih kesehatan, dilancarkan rezekinya, lancarkan usahanya, serta panjang umur. Amin. Oke, kali ini kita akan membahas tim Persib Bandung ya. Mampukah Persib Bandung back-to-back juara di musim ini? Dan strategi apakah Coach Bojan Hodak di sisa 7 laga selanjutnya? Dan juga sedikit bocoran ya, para pemain yang dikantongi Bojan Hodak ada siapa aja sih? Mari kita bahas. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut bahas dan bedah semuanya, saya mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif dan tentunya bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan, serta bermanfaat untuk kita semua. Dan juga saya mengingatkan kembali buat teman-teman semua yang menonton video ini dan mampir di channel ini yang belum subscribe, untuk dibantu subscribe-nya ya. Caranya masih sama, cukup bantu tekan subscribe bagi yang belum subscribe, like, share, dan juga komen. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan berita-berita terbaru, terupdate seputar sepak bola, terutama Persib Bandung selanjutnya. Di 7 laga tersisa Liga 1 musim ini akan menentukan akhir kompetisi. Dan kalau berbicara peluang, sebenarnya 4 tim teratas ini masih sama-sama berpeluang. Kalau ada salah satu tim terpleset 2 kali aja, maka posisi pun akan berubah saat ini. Posisi kedua Dewa United itu cuma selisih 8 poin dari pemuncak klasemen sementara Persib Bandung. Di usia belum genap 2 musim melatih Persib, Bojan Hodak ini sudah membawa trofi juara, bisa mengalahkan semua tim yang ada di Beri Liga 1 musim ini, dan fokus untuk meraih gelar atau rekor baru pelatih asing Persib yang bisa membawa Persib juara dengan sistem regular series. Kalau Persib bisa kembali konsisten meraih kemenangan di 7 laga sisa saat ini ya, dan meraih back-to-back juara, seperti yang disampaikan Bojan Hodak di saat wawancara, Bojan menyampaikan, saya sudah bisa mengalahkan semua tim yang berada di liga musim ini, kecuali Persib. Nah, kecuali Persib ini nih, apakah kode musim depan akan berlabuh ke tim lain? Apakah akan standby di Persib? Di mana ada rumor bahwa Bojan ini dan beberapa skuad musim ini hampir 80% tidak akan lanjut memperkuat musim depan ya. Istilahnya akan ada perombakan besar-besaran. Kalau Persib juara back-to-back, musim ini tuh akan menjadi persembahan terakhir ya buat para pemain yang saat ini menjadi senior di Persib dan juga pelatih Persib. Tapi kalau sampai tidak juara musim ini, Bojan Hodak bersama Suget yang ada musim ini akan tetap stay berada di Persib. Apalagi Bojan saat ini diminati lebih dari 8 klub. 3 klub asal Malaysia, 2 klub asal Thailand, dan 1 klub asal Vietnam yang berminat jasa pelatih Bojan Hodak, yang dijuluki pelatih jenius berkepala plontos, berkepala botak. Botak bukan sekedar botak, si botak tajam dan jenius. Dengan banyaknya klub yang meminati Bojan Hodak, apalagi bisa membawa tim Persib back-to-back juara di musim ini dengan waktu 2 musim melatih suatu tim, otomatis harga Bojan Hodak ini pun akan melonjak naik ya. Nah, kira-kira akankah bertahan di musim depan atau malah pindah ke klub lain? Padahal, sejak musim kemarin, Bojan Hodak ini sudah berkomitmen ya dengan Teddy Cahyono akan bertahan di Persib itu sampai 2027 dan akan membangun pondasinya Persib. Tapi ya inilah sepak bola. Gak ada yang bisa memprediksi, gak ada yang bisa tahu endingnya seperti apa. Dan ada juga sebenarnya kabar tentang rumor bahwa Bojan Hodak saat ini tuh sudah mempersiapkan ya konsep dan rancangan Persib untuk musim depan. Dan katanya Bojan Hodak pun sudah mengantongi beberapa nama-nama yang akan tetap stay di Persib musim ini, dan beberapa nama yang sudah dikantongi Bojan Hodak untuk pemain baru untuk memperkuat Persib di musim depan. Dan inilah info dan bocoran beberapa pemain yang sudah dikantongi Bojan Hodak ya untuk di Persib musim depan ini. Meskipun kita tahu ya, sampai saat ini Bojan Hodak itu susah ditebak, susah sekali membocorkan kerangka tim yang akan memperkuat Persib di musim depan. Karena berkaca dengan kegagalannya di musim lalu ya, yang mohon maaf agak sedikit lambat sehingga Bojan Hodak ini ataupun tim Persib ini keduluan sama tim lain. Jadi dengan adanya contoh musim depan, sampai sekarang Bojan Hodak nggak mau membocorkan konsep atau kerangka pemain Persib yang akan memperkuat ataupun akan didatangkan sama Bojan Hodak sampai saatnya tiba nanti. Dan ini sih menurut kami sedikit prediksi rumor pemain yang akan di musim depan ini diperkuat sama Bojan Hodak ataupun akan dikantongi Bojan Hodak ya, ataupun akan didatangkan sama Bojan Hodak.
Yang pertama ada Rafinha. Rafinha ini dari PSM Yogyakarta yang nantinya sebagai pengganti Ciro Alves ya. Yang kedua ada Matheus Pato dari Borneo FC sebagai penggantinya David da Silva. Yang ketiga ada Zé Valente dari Persik Kediri yang akan menggantikan Tiron Delfino di musim depan. Yang keempat ada Romeo Morales dari Zohoda Rutajin ya sebagai penggantinya Gervan Kastaner. Yang kelima ada dari Wang dari Cina sebagai kiper yang akan menggantikan Kevin Mendoza di musim depan. Yang keenam Tony Dankovic dari Lion City Sailor yang akan menggantikan Nico Evers di jantung pertahanan Persib Bandung ya di musim depan. Yang ketujuh ada Marko Zirdan dari Kroasia juga kalau nggak salah klubnya, yang dulu jadi anak asuhnya Bojan Hodak di saat membela KL City ya, yang akan menggantikan Gustavo Franca. Yang kedelapan ada Hugo Gomez dari Dewa United yang akan menggantikan Matteo Kocijan. Ada juga Firjan Dika dari Persija, Aprianda Dewangga dari PSIS Semarang, Tom Hay, Kim Kurniawan, Imade Andika, Alec Martin, dan Sadil Ramdhani. Ini pun kalau benar ya, kalau manajemennya bisa melobi dan negosiasi, dan tidak keduluan lagi sama tim-tim lainnya, seperti musim lalu. Apalagi ada info saat ini dua klub yang ada di Liga 1 sangat meminati dan resmi mengajukan tawaran pada duet rodanya Persib Bandung dah ya, yakni DDS dan juga Ciro Alves. Infonya kedua klub ini salah satunya dari klub Kalimantan dan juga satunya dari klub asal Jawa Timur ya, yang meminati dan memberikan penawaran kepada Ciro Alves dan juga David da Silva. Selain dua klub ini, ada tim asal Maluku dan tim Jawa Tengah juga yang kabarnya tertarik pada duet roda ini. Sampai saat ini sih belum ada tanda-tanda mau memperpanjang kontrak di Persib ataupun tidak. Padahal kontraknya kan udah mau habis ya di bulan Maret ini. Tapi ya sudah, kita lihat aja, kita nantikan akan berlabuh kemanakah duet roda ini atau akan tetap stay di Persib. Meskipun saat ini ada info terbaru, katanya duet roda ini sudah siap dan akan diperpanjang di Persib Bandung ya dengan kontrak jangka pendek. Ya menimbang Persib ini kan ketagihan dan dipastikan bermain lagi di kancah Asia musim depan, menjuari back-to-back juara di Liga 1 Indonesia. Karena Bojan ini masih membutuhkan pada pemain senior yang berpengalaman seperti duetnya Ciro, Mark Klok, Nico Evers, dan lainnya. Sehingga duet Ciro ini saat ini diperpanjang ya sama manajemen. Info yang saya dapat dari bocoran-bocoran yang ada dari manajemen, tim kita dapat dari lapangan ya. Kontrak jangka pendeknya ini entah ini mungkin separuh musim ataukah full satu musim. Yang sampai berita ini dibuat belum ada kepastiannya ya. Dan kabar selanjutnya, Persib ini ketambahan amunisi baru untuk 7 sisa laga selanjutnya. Kabarnya Febri, Dado, dan Dimas Derajat akan masuk skuad line up di pekan ke-28 nanti ya, saat menghadapi tim Borneo FC habis lebaran nanti ya. Meskipun ketiga pemain ini belum fit 100%, tapi tiga pemain ini ingin ada di bench pemain sampai akhir musim. Kalau menurut Bojan Hodak, dari ketiga pemain ini yang lebih siap untuk diturunkan adalah Dimas Derajat ya. 90% Dimas Derajat sudah fit dan siap dimainkan. Tapi itu tergantung nanti situasinya seperti apa di lapangan, apakah Bojan Hodak akan menurunkan sebagai penyerang langsung dari awal, apakah sebagai pemain pengganti. Ini tentunya kabar yang sangat menggembirakan ya buat kita semua sebagai pendukung Persib Bandung, karena menambah amunisi baru. Kalau ketiga pemain itu bisa pulih lebih cepat, ya alhamdulillah, berarti tinggal tersisa dua pemain lagi ya yang masih cedera, yaitu ada Rezaldi dan juga ada Irianto yang masih cederanya yang mungkin cukup lama ya, bisa mungkin sampai akhir musim ini. Ditambah ada info lagi, Irianto ini kan 2 minggu lagi kontraknya habis nih di Persib Bandung, tapi belum ada tanda-tanda mau memperpanjang kontrak di Persib atau enggak. Oke, kembali lagi ke peluang Persib, apakah bisa meraih back-to-back juara di musim ini ataukah terpleset di sisa 7 laga selanjutnya ya, dan berhasil disalip tim Dewa United atau Persibaya yang menjadi juaranya ataupun tim yang lain. Karena di klasemen sementara ini sangat ketat ya, mulai dari posisi 1 sampai posisi 4, ada juga di posisi zona degradasi pun sangat ketat ya persaingannya. Sebenarnya sih Persib ini tinggal membutuhkan 15 poin lagi atau 5 lagi kemenangan ya, sehingga poin Persib ini keseluruhannya di akhir pekan itu mencapai 72 poin, dimana poin 72 ini adalah poin minimal Persib yang dipastikan tidak bisa dikejar lagi sama pesaing-pesaingnya yang ada di bawahnya dan bisa meraih back-to-back juara di musim ini. Dan kalau berbicara siapa atau tim mana aja yang akan terdegradasi di musim ini,
Kalau semisal klasmen di bawah tidak berubah sampai akhir musim ini, sesuai dengan tim-tim yang promosi di Liga 2, di mana wakil Jogja yaitu PSIM Yogyakarta naik ke Liga 1 mengganti wakil Jogja lainnya, yaitu PSS Sleman. Dan wakil Jawa Tengah yaitu Persijap Jepara menggantikan wakil Jawa Tengah lainnya yaitu PSIS Semarang. Sementara wakil Sumatera Semen Padang yang akan digantikan wakil yang baru aja tinggal di Sumatera ya, yang baru diresmikan yaitu Bayangkara FC. Jadi sebetulnya Liga Indonesia itu sudah terbaca ya, karena Liga 2-nya sudah kelar duluan, sementara Liga 1-nya belum. Coba kalau Liga 2-nya belum kelar, kan belum ketahuan loh siapa yang akan tergradasi ke Liga 2. Ya tapi semuanya masih bisa berubah ya di sisa 7 laga lagi, dimana kita tahu sendiri semua sudah disetting, semua sudah diatur. Oke, ini sedikit tambahan ya. Kita bahas bagaimana permainan Indonesia saat melawan timnas Australia di pertandingan kualifikasi Piala Dunia di sore tadi ya. Sedikit yang saya tangkap bahwa kita tidak percaya lagi proses dengan hasil yang sedikit tidak memuaskan dan hasil yang sangat memalukan. Sehingga di Stadion Australia suara-suara dari supporter di depan Kualpet sendiri yang menyatakan STY Sintayong. Jadi kita lihat ya, apakah ini yang diharapkan sama jajaran PSSI? Apakah ini yang diharapkan sama oknum-oknum tertentu yang mau nyarakan supaya STY out? Dan apakah ini udah disetting? Kenapa saya bilang apakah ini udah disetting? Karena sudah jelas Indonesia dengan permainannya yang seperti itu, yang permainan taktiknya tidak jelas. Mohon maaf, karena dalam sepak bola, penguasaan bola itu bukan penentu, tapi hasil. Seperti apa yang dikatakan sama Bojan Hodak. Di lapangan, 90 menit, penguasaan bola tidak akan menentukan hasil. Tapi gol, kemenangan itu yang utama. Ya, kembali lagi, apakah ini udah disetting? Karena menurut penilaian kami, kalau semisalkan Indonesia masih diperkuat STY dan lolos di round 3 ini, pasti hak siar akan merugi. Sponsor-sponsor yang ada yang udah mengeluarkan uang banyak itu akan merugi. Kenapa? Karena permainan Indonesia sudah selesai. Nah, udah jelas Indonesia masuk ke round 4, ini akan banyak tayangan, akan banyak bermain, sehingga hak siar yang ada itu akan makin tinggi, karena kita tahu basis sponsor Indonesia itu paling tinggi peminatnya. Ya meskipun masih ada kesempatan di saat melawan Bahrain ya, dan kita lihat apakah Indonesia akan menang ataukah Indonesia akan kalah. Dan disetting untuk masuk round 4 ya, sedikit analisa yang saya lihat dari pertandingan semalam yang saya sudah jelas saya katakan untuk saat ini tidak percaya proses. Yang kita butuhkan adalah hasil, kemenangan supaya mencetak sejarah Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Oke, itu sedikit ya analisa tentang pertandingan semalam yang menurut saya sangat mengecewakan untuk ditonton. Meskipun penguasaan bola banyak dimenangkan Indonesia dengan 60-40%, tapi sayang Indonesia harus tetap kalah dengan skor 5-1. Dengan kekalahan Indonesia skor 5-1 ini, mengingat kembali apa yang udah saya ulas dan saya sampaikan di sebelum permainan ataupun kelanjutan round 3 ini, bahwa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tujuannya hanya satu, menginginkan STY out. Dengan mereka merencanakan, dan rencananya itu sudah berjalan, terbukti. Yang pertama, membuat STY ataupun menggembosi supaya STY out, ini sudah terjadi. STY out. Target yang kedua adalah mengganti pelatih dengan kontroversi dengan jajaran pelatih yang mewah dan hasilnya jeblok, dan hasilnya sangat memalukan. Dan ini
udah berjalan, dan ini udah terbukti kembali hasil penggantian pelatih gagal, sehingga membuat geram para supporter Indonesia dan yang menilai, yang melihat, yang menyaksikan, dan pecinta sepak bola semakin geram. Oke, itu tadi ya sedikit bocoran, sedikit analisa, sedikit prediksi, hitung-hitungan siapakah yang akan menjadi juara di musim ini dan siapakah yang akan terdegradasi di musim ini. Ya meskipun kita tahu masih ada 7 sisa laga lagi yang akan kita lihat nanti ya, dan akan seperti siapakah yang akan jadi juaranya. Dengan banyaknya kontroversi, dengan banyaknya settingan-settingan, supaya laga ini menarik sampai akhir, dan akan terjadi lagi drama-drama ya di lapangan ya. Itu tadi. Oke. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman semua yang sudah menonton dan mengunjungi channel ini. Ikutin terus berita-berita seputar sepak bola Indonesia, berita seputar Persib Bandung, prediksi pertandingan, klasmen dan jadwal selanjutnya dari Liga 1 2004-2025, serta prediksi pertandingan hanya di channel Let's Football New. Dan jangan lupa subscribe, kritik dan sarannya selalu saya nantikan di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.